warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapniatufiti kelas 12 MIAS 1. Di sini saya akan menceritakan tentang Presiden Insinyur Soekarno. Kalian pasti tidak asing lagi dengan nama Insinyur Soekarno, pahlawan nasional Indonesia yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Soekarno sendiri lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya di Peneleh. Awalnya ia diberi nama Kusno Sosrodihardjo, kemudian berganti nama dengan Soekarno karena alasan semasa kecilnya sering sakit-sakitan. Nama inilah yang kemudian digunakan hingga Soekarno dewasa. Insinyur Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya ia dipindahkan ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke RST Islande School, sekolah tempat ia bekerja. Singkat cerita, pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europese Legere School atau LLS untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School atau HBS. Dan tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil majukan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Hoos Tejokrominato. Tejokrominato bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondoknya kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi Pemuda Trikoro Darmo. Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Tejokroaminoto. Kemudian pada bulan Juli 1921, Soekarno tamat di HBS dan melanjutkan ke Teknik High School to Bandung atau yang disebut dengan ITB, yang jelas letaknya di Bandung, dengan mengambil jurusan Teknik Sipil dan tamat pada tahun 1926. Soekarno juga merupakan orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno juga disebut sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia dan memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Dan saat itu juga ada saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang menyadari bahwa Soekarno merupakan tokoh penting sehingga Jepang mulai memanfaatkan Soekarno sebagai alat untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Dalam Perang Asia Timur Raya, Soekarno mulai mempersiapkan kemerdekaan. Soekarno juga pernah menjabat sebagai pemimpin Putra. Dalam keanggotaan BPUPKI, Soekarno juga mendapat Ketua Panitia 9 dan dalam PPKI menjadi ketuanya. Dalam sidang PPKI, Soekarno telah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Mohatta sebagai wakilnya. Dengan didampingi Mohatta, kemudian salah satu bentuk perjuangan Insinyur Soekarno bagi bangsa Indonesia adalah menggagas Pancasila, dan peran Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan RI yaitu menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Menandatangani teks proklamasi bersama Bung Hatta, membacakan teks proklamasi. Sebelum mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno lebih dulu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Sebab Soekarno enggan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang kalah dari sekutu, alasannya Soekarno masih harus menunggu lebih dahulu keputusan PPKI. Selama diasingkan di Rengas Dengklok, Soekarno terus didesak oleh golongan muda untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, karena merasa terdesak, Soekarno pun mengabulkan permintaan para golongan muda. Begitu kembali ke Jakarta, Soekarno dan Mohatta langsung menyusun naskah proklamasi, dan Presiden Insinyur Soekarno menjabat dari tahun 1945 sampai 1967.
Kemudian Insinyur Soekarno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Sebagai wujud rasa terima kasih bangsa dan negara atas jasa-jasa Insinyur Soekarno, perintah menganugerahkan gelar kepada Insinyur Soekarno sebagai pahlawan proklamasi. Sekian cerita Insinyur Soekarno dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.